Puisi esai, puisi melawan diskriminasi oleh Zuhari Misrawi. Diskriminasi merupakan realitas yang tersuguhkan saban hari, baik secara langsung yang terlihat kasat mata maupun secara tidak langsung melalui televisi. Protes menggema, tetapi pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Satu kata yang mengemuka, pemerintah melakukan pembiaran atas diskriminasi. Buku Atas Nama Cinta, sebuah puisi esai yang ditulis oleh Denny J.A. merupakan sebuah upaya mengetuk kesadaran publik perihal pentingnya melawan lupa dan pembiaran atas diskriminasi. Apapun alasannya, diskriminasi merupakan perbuatan haram yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena melanggar hukum Tuhan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang mulia, dan kemuliaan manusia terletak sejauh mana mereka mampu memuliakan orang lain dengan mengedepankan empati, simpati, dan kasih sayang. Selama ini, narasi tentang diskriminasi selalu mengabaikan perspektif korban. Narasi di ruang publik selalu memanjakan pelaku diskriminasi sehingga korban mendapatkan hak yang semestinya, terutama pelindungan hukum. Disinilah karya ini mempunyai keistimewaan karena puisi-puisi yang disajikan kepada pembaca secara umum merupakan narasi para korban diskriminasi. Nasib buruh migran di luar negeri yang akrab dikenal sebagai tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita, misalnya, menjadi salah satu perhatian penulis buku ini. Dalam puisi-puisinya, kisah tentang Aminah TKW yang dipancung di Arab Saudi merupakan salah satu kisah yang menarik untuk dikomentari karena ditulis dengan menggunakan perspektif korban. Puisi ini mengetengahkan tentang perempuan yang dihukum mati karena membunuh majikannya. Tidak seperti narasi yang umumnya hanya berhenti pada pembunuhan yang konon dilakukan TKW, penulis dalam puisinya mengisahkan tentang perlakuan amoral yang kerap dilakukan oleh majikannya. Aminah menuturkan kepedihan selama berada di rumah majikan. Burung yang terkurung di sangkar emas masih tetap bisa bernyanyi, tapi di rumah yang megah ini, mulutku malah terkunci. Tidak ada siapa-siapa untuk berbagi cerita. Aminah menambahkan, aku dituduh menggoda suaminya dengan senyumku. Dan aku pun disiksa. Tubuhku dicambuk, rambutku dijambak, dan pahaku disetrika. Kisah perlakuan diskriminatif yang dihadapi Aminah ini sontak akan membangunkan kembali kesadaran pembaca bahwa jutaan buruh migran yang sering dipuji sebagai pahlawan devisa besar itu hakikatnya hidup layaknya burung dalam sangkar. Bahkan lebih buruk dari itu, karena kerap kali diperlakukan secara diskriminatif. Mereka disiksa, diperkosa, bahkan dihukum mati. Ironisnya, pada saat yang sama perlindungan sangat nihil sehingga diskriminasi itu terjadi berkali-kali lipat. Selain kisah tentang TKW yang dihukum di Pancung, penulis buku ini juga dengan baik mengisahkan tentang perempuan Tionghoa korban kerusuhan pada tahun 1998, cinta penganut beda agama, cinta kaum transgender, dan cinta penganut Ahmadiyah dengan kelompok garis keras. Semua kisah tersebut dengan apik disampaikan dalam puisi yang mudah dipahami dan enak dibaca. Fiksi dan fakta tidak seperti pada umumnya yang cenderung abstrak dan kadang sulit dipahami. Penulis buku ini memilih jalan baru dalam kepenulisan puisi yang disebut puisi esai. Seperti yang dia tuturkan dalam pengantar, di dalam karyanya, dia hendak menjembatani dua dimensi, fakta dan fiksi. Langkah tersebut bertujuan pembaca menikmati puisi-puisi dalam buku ini sembari berdialog dengan realitas sosial yang penuh dengan diskriminasi itu. Tidak seperti lainnya karat jelimet,
Puisi esai sengaja dikemas dengan berbahasa yang mudah tetapi tidak kehilangan daya imaji dan intuisi sebagaimana layaknya. Puisi-puisi yang terdapat dalam buku ini dikemas dalam kisah cinta yang memikat sehingga dimensi human interest begitu ketara. Dari usia remaja hingga dewasa dapat membaca puisi ini dan menikmati pesan-pesan humanis yang terdapat di dalamnya. Puisi esai ini telah berhasil mengebumikan kembali puisi yang hakikatnya sebagai instrumen untuk mendapatkan antara intuisi, imajinasi, dan realitas sosial. Apalagi puisi-puisi esai digunakan untuk meneropong persoalan diskriminasi yang sangat mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Siapapun yang membaca buku ini akan menyadari bahwa kita harus serius menyelesaikan masalah diskriminasi sosial yang kurang mendapatkan perhatian dari elit Republik Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan penulis diantaranya penulisan puisi yang terlalu panjang. Sebagai contoh, puisi Sapu Tangan Fanggin yang ditulis kurang lebih 25 halaman. Penulisan puisi yang terlalu panjang dapat membosankan para pembaca. Akan lebih baik jika puisi ditulis tidak terlalu panjang. Berikutnya soal catatan kaki yang merupakan hal unik dalam puisi esai. Di suatu sisi, keberadaan catatan kaki penting untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang sebuah peristiwa dan ide. Tetapi perlu diperhatikan ada akurasi sebelum catatan kaki. Sebaiknya catatan kaki menggunakan sumber primer, bukan sumber sekunder. Terlepas dari kedua catatan kritis tersebut, puisi esai akan menjadi sebuah genre baru dalam dunia puisi, sebagaimana diungkapkan oleh Sapardi Djoko Damono di dalam epilog. Penulis buku ini telah berhasil menggabungkan antara fiksi dan fakta dalam sebuah karya sastra yang unik dan menarik. Tidak hanya itu, pembaca juga disuguhkan catatan kaki yang tidak bisa dalam karya fiksi.